Jadi guys, pagi-pagi ini setelah aku cuci sepatu, Pipi juga bantuin cuci sepatu tadi. Terus setelah itu sekarang nyetrika. Pas aku menyetrika, Pipi juga bantuin nyetrika. Jadi Pipi yang ngerjain setrikanya, Pipi yang ngerjain setrikaan bajunya. Nah, setelah nyetrika, Pipi katanya pengen diajarin sepak bola. Jadi kemarin tuh di SD-nya Pipi ada sebuah event guys ya, klub sepak bola yang menerima anak-anak perempuan yang berminat untuk latihan sepak bola, main sepak bola istilahnya. Jadi sepak bola putri lah istilahnya, seperti itu. Nah, kemarin Pipi ikutan sepak bola latihan. Nah, sekarang Pipi tertarik ya dengan sepak bola. Jadi pengen diajarin sepak bola. Nah, sebisa mungkin aku ajarin sepak bolanya hari ini setelah nyetrika baju Pipinya. Ya, yang ringan-ringan aja karena aku juga nggak terlalu paham ya tentang sepak bola. Ya, mungkin cara menendang, cara mengumpan bola dan lain-lain lah, seperti itulah ya. Oke guys, tetap stay tune. Let's check it out. Wih, doko iku desu ka? Soto? Jadi ka. Oke guys, sebentar lagi mau jemput istri. Tetap stay tune guys ya. Nah guys, sekarang aku mau jemput istri di tempat kerjanya. Let's check it out guys. Konnichiwa.
何ですか変な人。何Bibi. ねえ。やめてー。ここに抹茶のアイス売ってなかった。ここじゃない。何キンキン。Open up our eyes and let the tears out. Gathering in pools around. Nah guys, ada sedikit cerita menarik nih. Tadi setelah aku jemput istri di tempat kerja, kami langsung menuju pusat perbelanjaan untuk ya belanja kebutuhan lah di sebuah supermarket punyanya Amerika namanya Costco. Nah setelah belanja kami langsung pulang. Kebetulan si Costco supermarketnya Amerika ini berada di wilayah industri, kawasan industri ya. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, kami ketemu dengan yang namanya geng motor Jepang. Mungkin sekitar 100-an lebih motornya itu. Nah, pas ketemu di lampu merah, aku berhenti. Aku di paling depan ya, mobilku. Nah, si geng-geng motor itu berada di sisi kanan kiri mobilku. Sambil biasanya kalau di sini geng motor itu dia pakai gas, mainin gas. Mainin gas dia sama kopling gitu. Jadi wung 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 terus semuanya nggak satu, semuanya. Jadi memang bener-bener berisik gitu ya, bener-bener berisik. Jadi kita yang ngobrol dalam mobil aja nggak terlalu kedengeran gitu saking berisiknya. Nah setelah itu kebetulan Pipi bilang berisik ya. Tapi untungnya si kaca jendela semuanya ketutup. Kalau nggak ketutup, kaca jendelanya kebuka, mungkin kita bisa disamperin sama geng-geng motor itu. Tapi geng motor di sini nggak bikin masalah sama yang nggak punya masalah sama mereka, istilahnya nggak membabi buta seperti yang kita lihat di Indonesia seperti itu ya. Nggak membawi buta lah istilahnya ya. Nah, tapi bener-bener istriku aja sampai kayaknya ketakutan ya. Dia diem aja. Tuh aku lebih merasa gimana ya? Bukannya panik, malahan ada anak-anak, istri udah mulai ketakutan, makanya aku nenangin dia gitu ya. Tapi ngerasa lebih tertarik gitu sama mereka, sama geng-geng motor ini, karena seumur-umur baru pertama kali ya di tengah-tengah mereka gitu, di tengah-tengah mobilku ada di tengah-tengah mereka buat gini di kanan kiri mobilku semuanya ada. Nah pas lampu merah menyala hijau, kita jalan seperti biasa. Mereka juga jalan, tapi
mereka nggak kenceng-kenceng, mereka apa kecepatannya nggak kenceng-kenceng. Setiap jalan pas sambil jalan itu mereka sambil mainin gas, sampai kayak gitu, sampai mereka bikin atraksi-atraksi gitu di depan mobilku, kayak yang mau bikin gara-gara gitu. Jadi kalau aku tancap gas, kena tuh orang-orang tuh. Tapi apa? Karena saking banyaknya, aku juga pakai istilahnya, pakai logika lah istilahnya. Kalau kayak gini nggak bisa gerak kan, jadinya kayak yang dikawal gitu. Kayak ya pejabat-pejabat yang dikawal gitu sama motor-motor pengawal itu, panwal itu, kayak seperti itu. Nah, jadi kesannya kalau aku sih ngerasa bukan takut ya masalahnya, bukan panik, bukan gimana gitu. Jadi lebih merasa pengen tertarik lah istilahnya. Oh, baru nih pertama kali seumur umur di Jepang, baru nih kayak gini gitu. Cuma yang sebelah istriku udah kayak yang ketakutan gitu, karena dia mungkin dari dulu tahu gitu gimana kelakuan mereka. Kalau dulu mungkin lebih ekstrim ya daripada yang sekarang karena di Yokohama itu sekarang udah jarang sekali, langka, istilahnya langka lah, jarang sekali yang munculnya orang-orang geng motor itu. Ya mungkin udah gak ada ya. Nah geng motor ini plat nomornya semuanya Sonang. Jadi plat nomornya ya daerah kabupaten sebelahnya Yokohama gitu. Jadi kalau kita kan di Yokohama kabupatennya, jadi lebih ke pinggir lah istilahnya, lebih ke pedesaan gitu ya. Karena biasanya geng-geng motor, anak-anak yang berandal itu biasanya banyakannya tumpleknya itu di pedesaan, di kampung-kampung gitu. Karena mungkin mereka lebih banyak waktu, jadi istilahnya lebih banyak waktu luang gitu dibanding orang-orang yang tinggal di kota yang sibuk dengan pekerjaan dan lain-lain gitu guys ya. Nah yang dari pedesaan lebih banyak ngutak-ngatik motor segala macam. Mereka lebih banyak ketemu, ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, dan bikinlah grup-grup geng motor ini gitu. Jadi istilahnya mereka punya waktu luang banyak lah istilahnya dibandingkan orang yang tinggal di kota. Nah begitu. Jadi pas dilihat dari plat nomornya, oh plat nomor Sonang, jadi tetangga sebelah lah istilahnya, kabupaten sebelah, tapi di provinsi yang sama, di prefektur yang sama gitu. Banyak sekali, ada yang masih muda, ada yang udah senior gitu. Wah, tapi motor mereka punya ciri khas ya, keren-keren memang mereka. Itu perlu biaya yang banyak, perlu waktu yang banyak untuk bikin motor seperti itu. Nah itu cerita menariknya guys. Mungkin suatu hari kalian bisa berpapasan dengan mereka, bisa ngelihat, bisa ini dengan mereka lah istilahnya, bisa berinteraksi. Tapi jangan sampai kita bikin gara-gara ya, karena juga mereka juga yang namanya geng motor semuanya bukan orang-orang baik juga sih gitu. Tapi nggak semuanya jahat juga gitu. Cuma mereka ya kalau kita berandalnya lah istilahnya, anak-anak nakalnya seperti itu. Tapi nggak se-ekstrim di Indonesia bawa parang segala macam, nggak. Mereka kalau berantem ya berantem aja gitu, pakai tangan kosong segala macam lah. Tapi kalau ketemu sama geng motor lainnya, nah baru mereka biasanya bawa tongkat baseball ya, yang pemukul buat baseball itu, softball itu.
Makanya itu ya kalau di ini ya paling banternya paling maksimalnya mereka bawa ini pisau lah, pisau segini lah. Nggak kayak kita di pakai parang itu panjang istilahnya, pakai kata kalau dibilang di Indonesia itu samurai lah istilahnya, bawa samurai di show up dulu kan dari kalau di Indonesia tuh. Kalau mereka nggak, motornya aja sama gasnya tuh aja dimainin bung atraksi di ini di tengah-tengah jalan, atraksi mereka. Nah seperti itu. Jadi masih normanya masih wajar lah istilahnya ya. Itu. Oke guys, mudah-mudahan ini guys ya ada informasi yang baru nih buat kalian nih. Nah itu guys keseruan kami di hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dukung terus channelku guys. Oke guys, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.